Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Agni Himatul Mujahidin, mahasiswi Prodi PAUD semester 6 di kampus STI Dr. Kais Mutakin Purwakarta. Oke, baik. Nah, video kali ini kita akan membahas nih tentang ulasan keterampilan belajar yang telah saya dan teman-teman pelajari selama setengah semester ini di mata kuliah micro teaching. Oke, di sini ada 5 pembahasan. Saya akan membahas satu persatu. Oke, bahasan yang pertama yaitu tentang konsep, tujuan, manfaat, dan model pengajaran micro teaching. Oke, baik. Menurut Sahabuddin, pada tahun 2007, beliau mengungkapkan bahwasanya micro teaching adalah pengajaran mikro merupakan suatu bentuk simulasi pengajaran yang boleh dilaksanakan untuk latihan guru. Jadi micro teaching ini seperti kegiatan simulasi mengajar seperti itu. Oke. Next, yang selanjutnya, apa sih tujuan dan manfaat pembelajaran mikro ini? Yang pertama, di sini sudah dipaparkan bahwasanya tujuan yang pertama yaitu memberi pengalaman dan mengajar yang nyata. Oke, ketika guru-guru melaksanakan micro teaching, maka mereka akan melakukan kegiatan mengajar yang nyata, yang real, sesuai dengan kondisi sekolah dan pembelajaran di TK tersebut atau di sekolahan tersebut. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan keterampilan mengajar. Jadi ketika kegiatan micro teaching ini, keterampilan mengajar para guru semuanya itu dikembangkan seperti itu. Yang selanjutnya memberikan pengajaran dalam program pendidikan, dan yang terakhir mendapatkan pengalaman mengajar yang baru. Setiap kita melakukan micro teaching, setiap kita mengajar, kita pasti mendapatkan pengalaman dan ilmu yang baru, karena di setiap kegiatan pasti kita menemukan masalah yang bisa kita evaluasi nantinya. Lalu yang selanjutnya, manfaatnya apa saja sih? Yang pertama ada keterampilan mengajar, kita bisa menjadi lebih terkontrol dan dilatih. Lalu latihan penguasaan keterampilan mengajar kita menjadi lebih baik. Yang selanjutnya yaitu menciptakan interaksi dengan siswa secara lebih baik, di mana interaksi kita dengan murid kita dilakukan dengan lebih baik dari sebelumnya, seperti itu ya. Selanjutnya, menunjukkan potensi mengajar yang lebih tinggi. Oke, next. Kita akan membahas tentang model pengajaran micro teaching. Oke. Model pembelajaran micro teaching yang dicetuskan oleh Georgi Brown itu hanya ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu proses yang pertama guru harus merancang model pembelajaran apa yang akan digunakan, media apa yang akan digunakan, lalu materi apa yang akan disampaikan. Guru merancang, membuat pola atau membuat silabus seperti itu ya. Biasanya kita menyebutnya sebagai RPPH atau RPPM seperti itu. Itu adalah sebuah rancangan kegiatan belajar yang nanti akan disampaikan. Nah, tahapan yang kedua yaitu mengajar, di mana guru tentunya harus menyampaikan pelajaran yang sudah kita siapkan kepada anak-anak. Dan yang terakhir yaitu mengulas atau mengevaluasi sejauh mana kegiatan ini sudah tercapai, sejauh mana kegiatan ini sudah mengembangkan potensi anak, menstimulus perkembangan anak, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan mulai ke materi yang kedua yang pernah kita pelajari di pembelajaran micro teaching ini, yaitu tentang keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Di setiap kegiatan pelajaran pasti ada tahapan membuka kegiatan dan menutup kegiatan. Apa sih membuka kegiatan itu? Nah, keterampilan membuka pelajaran adalah seberapa jauh kemampuan guru dalam memulai interaksi belajar mengajar
untuk 1 jam pelajaran atau tertentu. Jadi membuka pelajaran itu adalah sebuah keterampilan bagaimana caranya guru bisa mengajak para siswanya, mengajak para anak-anak untuk bisa fokus dan bisa, tertarik dengan apa yang akan kita sampaikan selanjutnya, gitu. Yang selanjutnya, lalu jika kegiatan membuka itu adalah mengajak, lalu kegiatan penutup itu apa sih? Nah, kegiatan keterampilan menutup ini adalah mengakhiri kegiatan, di mana bagaimana caranya guru ketika akan mengakhiri pembelajaran gitu. Apakah langsung saja ditutup, "Ya sudah teman-teman, assalamualaikum." Seperti itu, apakah ada basa-basinya gitu kan, ataukah ada yang seperti apa gitu, keterampilan yang baik untuk, menutup pembelajaran hari itu, gitu. Setiap keterampilan pembuka dan penutup pembelajaran ini pasti akan dilakukan dalam setiap kegiatan apapun, di dalam setiap pembelajaran apapun, model apapun. Karena ini adalah seperti awal dan akhirnya sebuah pertemuan dengan anak-anak, seperti itu. Yang selanjutnya, materi yang ketiga, tentang bertanya dasar dan lanjutan. Nah, di sini kita belajar tentang apa sih bertanya dasar dan apa sih bertanya lanjutan. Ketika tadi kita sudah memahami tentang micro teaching itu apa, kegunaannya untuk apa, lalu bagaimana cara membuka kelas gitu kan, membuka pembelajaran ketika dalam kegiatan micro teaching, kita juga belajar tentang bertanya dasar dan lanjutan. Jadi, keterampilan bertanya adalah kemampuan yang dimiliki seorang guru dalam melakukan tanya jawab. Agar apa? Agar kegiatan di dalam kelas itu atau suasana di dalam kelas itu bisa lebih kondusif. Ketika anak-anak sudah mulai tidak kondusif, kita bisa melontarkan sebuah pertanyaan kepada anak-anak untuk mengkondusifkan kelas tersebut gitu, agar juga pembelajaran itu bervariasi, tidak monoton, tidak hanya kita yang memberikan materi, tapi ada interaksi antara guru dan murid tersebut. Next. Nah, lalu jenisnya apa saja sih dalam pertanyaan dasar? Di sini sudah ada 3. Yang pertama adalah pausing, yang kedua adalah prompting, yang kedua adalah prompting, yang ketiga adalah probing. Nah, di sini pausing itu adalah memberikan kesempatan berpikir, mencari jawaban. Jadi anak-anak, pertanyaan pausing ini anak diberikan sebuah kesempatan untuk memikirkan sebuah jawaban dari pertanyaan yang dilontarkan oleh gurunya. Lalu kalau misalnya prompting itu adalah memberikan informasi tambahan. Jadi guru memberikan informasi tambahan tentang pertanyaan yang sebelumnya telah dilontarkan ataupun anak yang lain yang memberikan informasi tambahan untuk melengkapi sebuah jawaban tersebut. Nah, kalau probing ini adalah melacak atau melengkapi gitu. Probing dilakukan karena belum diperolehnya jawaban yang benar atau yang pas dengan pertanyaan yang dilontarkan sebelumnya. Oke, yang selanjutnya, lalu jenis-jenis apa saja sih pertanyaan lanjutan? Kalau tadi kan pertanyaan dasar, sekarang pertanyaan lanjutan. Ada 4 kalau pertanyaan lanjutan. Yang pertama pertanyaan retoris, retoris. Yang kedua ada pertanyaan permintaan. Lalu yang selanjutnya ada pertanyaan mengarahkan. Bagaimana caranya guru mengarahkan pertanyaan sebelumnya agar bisa mendapatkan jawaban yang pasti. Yang selanjutnya pertanyaan menggali. Bagaimana caranya ketika guru melontarkan pertanyaan, itu adalah caranya menggali informasi atau menggali pemahaman anak-anak gitu. Jadi pemahaman anak-anak itu terus digali gitu. Apa yang anak-anak ketahui itu terus digali dari pertanyaan yang guru itu sampaikan. Yang selanjutnya yaitu materi keempat tentang keterampilan mengelola kelas. Ketika kita sudah mengetahui teknis-teknis bagaimana caranya melakukan micro teaching, kita juga perlu mengetahui tentang
bagaimana caranya kita harus bisa mengelola kelas. Nah, mengelola kelas di sini adalah bagaimana caranya keterampilan, yaitu merupakan kegiatan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal. Jadi, keterampilan mengelola kelas ini bagaimana caranya guru bisa membuat suasana kelas itu tetap kondusif, tetap aman, tetap menyenangkan untuk anak-anak. Seperti itu. Next, kita akan membahas tentang tujuan pengelolaan kelas. Tujuan pengelolaan kelas adalah untuk mengontrol. Tentu saja untuk mengontrol aktivitas anak, lalu juga untuk membuat anak itu lebih nyaman di kelas. Bagaimana caranya guru mengolah keterampilan guru, bagaimana caranya guru memberikan pembelajaran yang bervariasi agar kelasnya tetap terkontrol gitu, terolah dengan baik. Selanjutnya, ada prinsip pengelolaan kelas. Apa saja sih prinsipnya? Yang pertama ada kehangatan dan keantusiasan, di mana guru harus memberikan kehangatan kepada anak-anak dan bersikap antusias. Agar apa? Agar anak-anak merasa bahagia, anak-anak merasa nyaman dengan kita ketika mereka berada di sekolah. Seperti itu. Yang kedua, bervariasi. Bervariasi ini bisa dikatakan dari pembelajarannya, dari metode penyampaiannya. Ketika menghadapi anak-anak, media, metode, ataupun cara kita menyampaikan sebuah materi itu harus bervariasi. Karena jika tidak bervariasi, anak itu akan mudah bosan. Anak itu akan mudah jenuh. Bagaimana kelasnya bisa kondusif jika metode yang kita gunakan hanya seperti itu saja? Jadi makanya guru dituntut untuk berpikir yang kreatif agar membuat kelasnya itu menjadi nyaman, membuat guru itu bisa menciptakan variasi-variasi yang baru dalam model pembelajarannya. Nah, yang terakhir, ini adalah goals dari kegiatan micro teaching ini, yaitu bagaimana anak bisa disiplin, bisa mendapatkan kedisiplinan diri yang tinggi gitu. Bagaimana anak bisa disiplin dengan apa yang telah diberikan oleh gurunya gitu, yang telah diajarkan oleh gurunya. Lalu yang selanjutnya, materi yang terakhir yang pernah kita bahas yaitu tentang keterampilan mengadakan variasi. Tadi kita sudah sedikit membahas tentang variasi, bagaimana guru harus memberikan variasi-variasi baru dalam sebuah kegiatannya agar anaknya nggak bosen, biar anaknya tidak jenuh. Nah, variasi itu apa sih? Variasi gaya mengajar adalah perubahan tingkah laku, sikap, dan perbuatan guru dalam konteks belajar mengajar yang bertujuan untuk mengatasi kebosanan siswa agar apa? Agar kondisi kelas tetap kondusif. Yang selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat variasi gaya mengajar. Yang pertama, untuk menimbulkan dan meningkatkan pelatihan siswa kepada aspek-aspek belajar yang relevan. Yang kedua, yaitu untuk memberikan kesempatan bagi perkembangan bakat dan keingintahuan para siswanya. Yang selanjutnya yaitu untuk memupuk dan membentuk tingkah laku yang positif. Karena gaya belajar yang monoton saja itu akan menyebabkan hal-hal negatif yang akan keluar. Nanti anaknya kalau bosan dia malah menjahili temannya, lalu malah lebih tidak mengontrol gerakannya gitu. Makanya bagaimana caranya guru harus memberikan gaya belajar yang bervariasi agar anaknya bisa tetap kondusif, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan guru tersebut bisa mengembangkan perkembangan anak secara kafah, secara menyeluruh. Seperti itu. Oke, dan terakhir, selesai. Terima kasih. Mungkin hanya seperti itu ulasan materi dari mata kuliah micro teaching yang pernah saya dan teman-teman
yang lain belajar di semester 6 ini. Oke, terima kasih karena sudah menyimak video saya. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.